Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan waktu dan nikmat. Ingat, Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Mari kita mensyukuri nikmat itu dan memanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mencintai kita hingga akhir hayat beliau. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaat, hidup bahagia, selamat di dunia dan selamat insya Allah di akhirat kelak nantinya. Ikhwafillah yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan judul, yaitu tentang fadilah atau kemuliaan takwa. Takwa. Kenapa penting ini, atau kenapa saya bahas ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kebetulan hari ini bertepatan dengan 21 Ramadan. Kita semua paham bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita dalam bulan Ramadan itu berpuasa. Untuk apa berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah. Jadi tujuan puasa itu adalah kita bertakwa kepada Allah. Jadi sebenarnya takwa itu apa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi intinya adalah takwa itu begitu penting dalam hidup kita, begitu perlu dan sangat fundamental dalam menentukan keselamatan di dunia dan insya Allah lebih-lebih lagi di akhirat. Kenapa jamaah yang berbahagia? Karena orang yang memiliki takwa, umat Islam yang sudah bertakwa, maka hidupnya insya Allah senantiasa terarah. Kenapa? Karena diarahkan dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa? Karena dia selalu mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami. Yang awal dulu kita bahas saat ini adalah dalam takwa itu, dalam kalimat takwa, kenapa kita dibutuhkan bertakwa? Di samping Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Permasalahan ini begitu kompleks, begitu luas, begitu banyak jamaah yang berbahagia. Baik permasalahan pribadi, permasalahan timbul dalam keluarga, sampai persoalan-persoalan dalam lingkup masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Intinya ketika kita mau keluar dari permasalahan itu, maka perkuatlah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Semakin tinggi takwa kita, maka semakin mulialah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perdalamlah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ciri-cirinya takwa itu? Salah satunya dalam takwa, kalimat takwa itu ada 4 hurufnya. Huruf yang pertama adalah ta, yang kedua adalah ka, yang ketiga adalah wa, yang keempat adalah alif. Lalu apa artinya ini jemaah yang berbahagia? Apa maknanya yang terkandung di dalamnya? Apa yang bisa kita petik? Apakah yang ada dan makna hikmah yang dibalik kata takwa itu? Kata takwa ini betul-betul bersentuhan tentang akhlakul karimah kita, tingkah laku kita, keberadaan kita, perlakuan kita, ataukah kepribadian kita. Itu sangat bersentuhan dalam diri kita. Dalam bahasa Bugis dikatakan bahwa ia singi takwa nari itu berkaitan tentang sifat-sifat tak, berkaitan tentang kedo-kedo tak, berkaitan tentang ampi-ampi tak. Dalam bahasa Makassar dikatakan ia takwa ia mi antu sannaki repesekna mange ri panggau kanta ri ampi-ampi tak, dan karakter tak yareka jama-jaman tak, perlakuan tak setiap real luar. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, lalu apa artinya itu takwa dan maknanya kata takwa? Yang pertama kita bahas adalah takwa berarti tawadu atau berkepanjangan tawadu, yang artinya merendah. Selalu merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki rendah hati di hadapan makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana dimaksud jemaah yang berbahagia? Dia senantiasa merasa bahwa dirinya itu adalah hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa dirinya adalah abdi. Tidak ada kekuatannya, tidak ada kemampuannya. Yang kuat dan mampu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa arti dan realisasinya ketika kita qanaah kita tawadu di hadapan Allah? Berarti kita tidak senantiasa menyombongkan diri di hadapan Allah. Karena biasa jemaah yang berbahagia, ketika tidak ada sifat tawadu dalam hidup kita, maka kita tidak seakan-akan kekuatan yang kita miliki itu tidak ada sanggupannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan apa yang kita miliki itu adalah milik kita seutuhnya. Seakan-akan apa yang ada dalam keadaan kita itu akan kita miliki selamanya. Contohnya memiliki tubuh yang bagus, yang kuat, bekerja. Akhirnya kita rata-rata gara-gara itu kita sombong di hadapan Allah. Kita merasa hebat di hadapan Allah. Oleh karena itu jamaah, at-tawadu itu senantiasa kita merasa rendah diri di hadapan Allah. Kemudian at-tawadu itu kita rendah hati di makhluk, di ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Kita tidak sombong, kita tidak angkuh, kita tidak merasa besar, kita tidak merasa hebat. Akhirnya orang lain direndahkan. Kita merasa lebih dari mereka. Kita merasa jago dari mereka. Kita merasa lebih, mantan-mantan kita sudah beribadah kepada Allah, kita merasa lebih bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata-kata kita jemaah yang berbahagia, ucapan kita biasa ada keluar merendahkan orang lain, menyepelekan orang lain, menganggap enteng orang lain, menganggap remeh orang lain.
menganggap kecil orang lain, mengecilkan sampai merasa diri kita paling hebat di muka bumi ini. Akhirnya apa yang berbahagia? Gampang kita merendahkan orang lain, tidak mau lagi bergeluk, berteman dengan yang tidak selevel sama kita. Mentang-mentang kita punya mobil, tidak mau lagi bersama-sama dengan yang hanya punya motor. Kita punya motor, kita tidak mau lagi bersama-sama yang hanya punya sepeda. Kita punya sepeda, tidak merasa berteman lagi dengan mereka yang hanya jalan kaki. Kenapa? Karena kita merasa lebih sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih hebat lagi. Kita sudah berpendidikan, merasa lebih pintar dari mereka, merasa tidak mau lagi diberikan masukan, tidak lagi mau diberikan arahan, tidak lagi mau dikritik. Kalau kita diberikan masukan, seakan-akan kita disepelekan dan lain sebagainya. Nah, ciri khas orang yang memiliki takwa, sifat tawadu itu, man tawadda yarfa'illah. Kita senantiasa tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan makhluk Allah, dan kita senantiasa rendah diri dan hati jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa rendah hati dan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah akan senantiasa akan memberikan kita kemuliaan dan meningkatkan derajat kita. Akan tetapi kalau kita sombong, kalau kita bangga, kalau kita angkuh di hadapan Allah dan sesama makhluk Allah, maka kita akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang paling kecil, jemaah yang berbahagia, kalau kita menyakiti orang lain, kalau kita walaupun kita punya pendidikan yang tinggi, tapi kita merendahkan orang lain, tidak mau lagi diberikan masukan, maka mereka akan menganggap kita orang yang tidak punya akhlakul karimah yang baik. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, mari kita memiliki sifat tawadu dalam kata takwa ini, at-tawadu. Yang kedua adalah qana'. Qana' di sini adalah selalu bersifat menerima, qanaah di hadapan Allah, bersifat pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersifat senantiasa menerima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, bersifat hemat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boros, tidak merasa bahwa apa yang dimilikinya itu adalah miliknya sendiri. Dia tidak mau lagi melakukannya itu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, waktu yang dimilikinya itu dia gunakan sepanjang hari, akan tetapi waktu itu tidak diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu dihabiskan berlalu begitu saja, hanya menyenangkan nafsunya, hanya mengikuti kemauannya sendiri, bukan kehendak dan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan waktu, menggunakan tenaga agar tidak boros, tidak disalahgunakan, tidak berjalan, tetapi tidak mendapatkan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Batuan na bahasa Bugisna disari iri-karing Allah ta'ala kesempatan, dia tidak merasa hemat, tena pasrahkan kalian dari karing Allah ta'ala. Nah, kalau yang punya sifat takwa qanaah, selalu pasrah, niaki pasrah, itu diuluna karing Allah ta'ala. Apapun yang keadaannya, kami selalu mengatakan bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niaki kamu menyebatina apikri kedudukanna yang palampai keadaanna, kondisinya, maka dia akan senantiasa ingat bahwa yang asenna nia kana patang injo akaminne nia kari kalenna wattunna, tenagana, fasilitasna, hartanya, lain sebagainya itu hanya dari Allah dan dituntun untuk nia ki alaku mempergunakan tidak rungan nia ka nakairokan ya ka nakaranuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala siagan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat qanaah,
senantiasa merasa pasrah dan merasa cukup dan merasa hemat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nariku angkani mapakro modalita angkani mapakro kiro kedeuta angkani itu posisikan ya sengi tau bertakwa ya reka tau mitau tungatung aku yuluna pong Allah Subhanahu wa taala. Kompakoni sifat jamaah yang berbahagia, engkau dinumatu keadaan tak akan terarah, akan tertata dengan baik, dan insya Allah kebahagiaan akan menanti kita. Itulah yang kedua dari kata takwa qanaah. Yang ketiga adalah al-wa, yang artinya wara. Apa artinya dan makna kepanjangannya wara? Yaitu selalu berhati-hati, selalu waspada. Nasi ugi selalu yang kekutu asana waspada di na sembarang. Dalam bahasa Makassar tulinia kiyami antu hati-hati yare katena sembarang nagaukang tena sambaran na pinawang, tena sambaran na bau, na bau, na bayu. Na punda tena si coco aturan na yare kaputunjuk na karena Allah Ta'ala siagan nabina. Kenapa saya sayang begini? Ketika dia memiliki sifat takwa yang bersifat wara, dalam bahasa Bugis manini, ya, manini, maka dia akan senantiasa waspada terhadap keadaan-keadaan yang ada. Karena sekarang jamaah yang berbahagia, kita sudah lihat baik di media sosial maupun di dalam lingkup kehidupan kita, banyak pendapat-pendapat. Dan kalau kita lihat itu, mereka kalau membahasakan itu memiliki argumentasi dan dalil-dalil tersendiri, pembenaran-pembenaran tersendiri. Nah, seakan-akan kebenaran itu benar. Akan tetapi kalau kita tidak memiliki wara, maka sembarang saja kita ikuti. Keyakinan-keyakinan kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan tabi'in, bisa saja itu kita tinggalkan. Kenapa? Karena begitulah kita tidak memiliki rasa kehati-hatian, rasa waspada. Akhirnya jamaah yang berbahagia itu berkaitan tentang keyakinan. Bagaimana berkaitan tentang karakter kita? Nah, contohnya kalau kita memiliki wara, otomatis kita hati-hati dalam berbicara, waspada dalam mengeluarkan kata-kata. Ketika kita bersama-sama dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau siapapun kita itu, tiba-tiba kita mendengarkan sesuatu berita, kita mendengarkan sesuatu informasi. Nah, tentunya kalau memiliki rasa wara, hati-hati, kita tidak langsung menyebarkan kata-kata itu, tidak langsung memperluas pemberitaannya. Akan tetapi kita pasti akan menelah, kita akan pasti meramunya. Jadi narikuan kaki mapunai narian itu rasa wara, kehati-hatian manini, insya Allah di nasambaran tapau. Jadi punania kami antu senantiasa ampatang ini kunia wara anya babata nia kami antu senantiasa hati-hati untuk ampasulu kiserea kalimat yare kiserea kata-kata tena ki sembarang ampaui. Apalagi jamaah yang berbahagia punania ki yami antu arap-rapungan kiserea tampak nania kilangire nyaki sima tina na lestek tadi tampak maraing langsung naki sebarkan yan najia punah waraki nyaki antu antela irong. Apakah ane baji ki sesuai dengan anjuran agama ta, ataukah bisa berakibat fatal, bisa menjadi ghibah, bahkan bisa menjadi fitnah. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memiliki sifat wara karena ini sangat penting, sangat dibutuhkan dalam kondisi kita. Tidak boleh kita melihat dari sosial media langsung kita beritakan atau langsung kita membenarkan
tanpa ada dasar yang konkret, bertanya dulu lah. Kalau persoalan agama, bertanya kepada ahlinya. Sekarang ada para ulama kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kita harus mendengarkan dulu mereka sebelum kita mengambil keputusan sendiri. Karena seperti sekarang banyak pemahaman-pemahaman, banyak pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan yang berkaitan tentang fikih dan lain-lain sebagainya. Nah, kita ditantang dan dibutuhkan namanya sifat wara dalam menghadapi itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah sifat warah sekian bagusnya dan sangat pentingnya dalam hidup kita, karena bisa membuat kita memiliki sifat-sifat kuat pendirian dalam kondisi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam memilih mazhab dan pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi. Kita harus, dan memang kita harus berpegang teguh sekuat-kuatnya dalam tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terbawa arus. Kita harus berpegang teguh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridai atau anjurkan. Makanya perbanyak membaca Al-Quran dan perbanyak menelaah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah ada namanya alif, yaitu artinya inabat. Inabat itu artinya tidak menentang. Jadi kalau kita memiliki sifat inabah, maka kita memiliki sifat yang selalu memiliki pendirian, ya, mereka memiliki sifat sami'na wa ta'na di hadapan Allah. Apapun yang dikatakan oleh Allah, apapun yang difirmankan oleh Allah, apapun yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-haq, benar adanya, tidak usah ditentang-tentang. Apa yang ada dalam Al-Quran itu al-haq, benar. Tidak ada yang bisa lagi ditentang-tentang, ditawar-tawar. Sudah sempurna. Begitupun juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang ada dalam Al-Quran, itu tidak boleh diakal-akali, tidak boleh ditentang-tentang, tidak boleh kalau kita memiliki sifat takwa, maka senantiasa sami'na wa ta'na di hadapan Allah, mendengar dan mentaati. Jangan kita sesuaikan dengan nafsu kita, sesuaikan dengan kemauan nafsu kita, sesuaikan dengan perintah nafsu kita. Kalau Al-Quran mengajarkan kita melakukan A, nafsu kita bilang A, B. Contohnya jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan sholat, ya. Kalau kita logikakan lagi, untuk apa salat? Orang kok salat juga bisa hidup, tidak salat juga bisa hidup. Orang salat bisa sehat, orang tidak salat juga sehat. Ngapain kita repot salat dan lain sebagainya? Orang juga bisa dapat duit, dapat uang, fulus, salat, tidak salat juga dapat. Bahkan ada yang tidak salat tapi kok banyak hartanya, banyak uangnya, punya mobil, punya usaha, lancar usahanya. Akhirnya jemaah yang berbahagia, kita akal-akali bahwa salah itu tidak penting. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, kita senantiasa waspada dan tetap teguh, tidak boleh menentang terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, hambanya yang beragama Islam ini. Nah, kalau kita sudah memiliki sifat takwa, orang mukmin yang memiliki sifat takwa, maka insya Allah hidupnya senantiasa tertata, terarah, dan punya kemandirian dan punya tujuan yang insya Allah keselamatan. Bukan cuma di dunia selamat, tapi insya Allah di akhirat kelak nanti.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kesimpulan, orang yang bertakwa itu akan senantiasa mendapatkan petunjuk di sisi Allah dan senantiasa mendapatkan jalan keluar dari permasalahannya. Permasalahan yang kita hadapi, jangan pernah meminta selain meminta pertolongan dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, milikilah sifat tawadu, rendah diri dan hati kita di hadapan Allah. Kita bekerja sama dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jalilah silaturahmi karena Allah, jalilah persahabatan karena Allah, dan jalilah persamaan dan persatuan karena Allah Subhanahu wa taala. Wara berarti kita senantiasa merasa puas, merasa pasrah, serta merasa cukup, dan merasa bahwa apa yang kita hadapi, yang kita rasakan dan nikmati itu kita senantiasa gunakan di hadapan Allah. Jangan pernah boros waktu kita, jangan pernah boros tenaga kita, jangan pernah boros pikiran kita, jangan pernah boros harta benda yang Allah titipkan kepada kita. Gunakanlah untuk senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan gunakan waktu kita supaya kita tidak senantiasa jauh dari ibadah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memiliki rasa wara, supaya insya Allah di samping kita memiliki rasa tawadu, qanaah, juga wara. Wara itu senantiasa hati-hati, bersifat waspada, bersifat meneliti terlebih dahulu sebelum kita bertindak segala sesuatu yang memang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan alif, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, posisi apapun kita miliki, kedudukan apapun yang kita jalankan, dan seperti apapun ilmu kita dan pendidikan kita, bersifatlah memiliki sifat sami'na wa ta'na, tidak menentang terhadap apa yang Allah pastikan dan perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah kita semua, saya doakan kita semua insya Allah selalu istiqamah di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, dan minta dukungan dan doanya agar saya bisa didoakan dan tetap juga berada istiqamah di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan kebaikan-kebaikan dan bisa berbagi serta bisa membuat manfaat yang lebih bagus lagi. Dan juga kiranya channel ini bisa berkembang agar kiranya membantu dan bisa bekerja sama, paling tidak bisa mensubscribe dan memberikan komentar yang bisa membangun, bisa memberikan masukan kepada saya, kepada beri-beri saya, dan bisa menjadi ilmu yang fakir ini. Dan insya Allah kita semua apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah insya Allah. Jangan lupa share dan bagikan kepada semua, insya Allah akan menjadi amal jariah kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.